Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perusahaan dagang dalam pelajaran pengantar akuntansi 2. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Aktivitas bisnis jasa berbeda dengan aktivitas bisnis dagang. Perbedaan ini tercermin dalam siklus operasi bisnis, jasa, dan perdagangan serta laporan keuangannya. Aktivitas pendapatan dari bisnis jasa melibatkan penyediaan layanan kepada pelanggan. Sebaliknya, aktivitas pendapatan dari perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagangan. Perusahaan dagang pertama-tama membeli barang dagangan untuk dijual kembali pada pelanggannya. Analisis transaksi perusahaan dagang. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Transaksi pembelian merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah persediaan dan dibayarkan baik itu secara tunai maupun secara kredit. Kita buat sebuah contoh. Di bawah sistem persediaan perpetual, pembelian tunai sebesar $2.510 barang dagangan dicatat sebagai berikut. Kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Dari transaksi pembelian tersebut, maka usaha akan mendapatkan tambahan persediaan sehingga mendebit akun merchandise inventory dan mengurangi kas sebagai metode pembayaran sehingga mengkredit akun cash. Diskon pembelian. Untuk mendorong pembeli membayar sebelum akhir periode kredit, penjual dapat menawarkan diskon. Misalnya, penjual dapat menawarkan diskon dengan persyaratan 2/10 N/30 dan dibaca sebagai diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari, jumlah bersih jatuh tempo dalam 30 hari. Potongan dan retur pembelian. Pembeli dapat meminta tunjangan untuk barang dagangan yang dikembalikan atau retur pembelian ataupun tunjangan harga untuk barang dagangan yang rusak maupun cacat. Dari sudut pandang pembeli, pengembalian dan pengurangan seperti itu disebut sebagai pengembalian atau retur pembelian. Dalam kedua kasus tersebut, pembeli biasanya mengirimkan nota debit kepada penjual untuk memberitahu penjual alasan pengembalian atau untuk meminta pengurangan harga yang disebut sebagai tunjangan pembelian. Dalam kondisi ini, maka hutang pembeli akan berkurang dari pengembalian barang tersebut. Atau, jika pembeli membeli barang dagang secara tunai, maka retur barang tersebut akan membuat pemasukan kas sebagai ganti barang yang dikembalikan sebelumnya. Transaksi penjualan. Pendapatan yang didapatkan dari penjualan barang dagangan biasanya dicatat sebagai sales atau sales revenue. Sebuah bisnis dapat menjual barang dagangan secara tunai maupun secara kredit, sehingga akun yang dicatat adalah sales pada debit dan cash pada kredit untuk penjualan secara tunai. Sementara, jika penjualan dilakukan secara kredit, maka penjurnalannya adalah sales pada debit dan akun receivable atau piutang usaha pada kredit. Ketika barang terjual, maka juga harus mencatat harga pokok persediaan pada debit, lalu inventory atau persediaan pada kredit. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa barang yang dimiliki oleh penjual telah berkurang dan mengurangi persediaan yang dicatat oleh akuntan. Dengan demikian, pencatatan persediaan oleh akuntan dan barang yang benar-benar ada di dalam gudang menjadi seimbang atau sama, sehingga apa yang dicatat menjadi sama dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di gudang. Sekian itu saja penjelasan mengenai perusahaan dagang. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian.